Oke, assalamualaikum teman-teman. Saya ingin memberikan tips tentang bagaimana cara memperbaiki AC sub yang uh, keluar error. Jadi saya ketemu satu dua lampu di sini yang error. Dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang solusi yang yang akan teman-teman kerjakan dan akan hemat tentunya. Jadi langsung tutup poin, nggak teman-teman nggak banyak meraba, insya Allah langsung selesai. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik. Pelan-pelan mempelajarinya, jangan buru-buru, harus tenang. Saya doakan agar segala urusan teman-teman dimudahkan oleh Allah SWT dan segera cepat dilunasi utang-utangnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum teman-teman. Langsung aja ya. Kita ketemu dengan AC sub inverter. Dia mengeluarkan kedip-kedip. Perhatikan video ini dulu. Kelihatan teman-teman ya. Jadi di jarum ke di apa namanya, timer, tombol timer. Teman-teman ya. Yang pertama teman-teman lakukan adalah jangan panik. Ini masih bisa diobati, masih bisa selesai, masih bisa diperbaiki. Asal kuncinya saya udah sering bilang ke teman-teman, jangan panik, karena panik itu malah bukannya tambah sehat, AC-nya malah tambah sakit. Yang pertama teman-teman cukup lakukan adalah colokannya dicabut. Colokan tahu ya, colokan stekernya. Saya buat steker di sini. Nih, anggap aja ini steker ya. Steker tahu kan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini colokannya nih. Nah, ini caranya. Oke. Ini teman-teman coba dicabut dulu. Ini anggap aja ini steker. Ini stekernya teman-teman cabut dulu. Oke. Setelah dicabut, teman-teman di sini ada tombol manual di sini. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada tombol manual. Tombol manual itu apa Mas Andre? Tombol manual adalah tombol yang dipakai untuk menyalakan AC tanpa remote. Jadi tombol ini berfungsi untuk jaga-jaga. Ibaratnya kayak di TV itu kan kalau nggak pakai remote kan ada tombol manualnya tuh. Nah, di sini juga ada. Jadi cabut colokannya teman-teman. Cabut colokannya. Kemudian itu tombol ini dipencet kurang lebih 5-6 detik. Paham ya? Colokannya dicabut, tombol itu dipencet 5-6 detik, kemudian jangan dilepas. Oke, jangan dilepas. Lalu teman-teman colokin. Paham ya? Teman-teman colokin. Kemudian dia nanti akan kalau misalnya AC ini masalahnya hanya di reset, secara tidak langsung nanti teman-teman akan menjalani masa reset. Namanya di reset itu. Nanti pada saat dicolokin, swing akan nutup. Oke. Pada saat swing nutup, nanti dia akan beroperasi pada umumnya, pada normalnya. Teman-teman lepas dah tuh, itunya jarinya dilepas, tet, baru dinyalakan pakai remote. Itu solusi pertama. Oke, paham teman-teman ya? Solusi kedua adalah teman-teman kalau misalnya AC teman-teman itu tidak memakai colokan, teman-teman biasanya pakai ini. Jadi saya sering jumpai pada satu masangan AC itu masang AC nggak pakai colokan, jadi dilangsungin ke MCB. Teman-teman cukup MCB-nya diturunin dulu, MCB yang terhubung dengan AC itu ya. Jadi MCB kan ada dua gerakan dia, on off. Kalau ke atas tuh on, ke bawah tuh off. Teman-teman diturunin MCB-nya. Oke. Diturunin MCB-nya dan lakukan hal yang seperti tadi. Ibaratnya MCB ini kan sebagai on off dia. Kalau kita turunin berarti anggap saja itu dicabut. Kalau kita naikin sama saja dengan kita dicolokin. Di solusi kedua ya. Diturunin MCB-nya, kemudian tunggu kurang lebih 30 menit. Jangan buru-buru ya. 30 menit. Nah, setelah 30 menit, nanti teman-teman lakukan hal tadi yaitu dipencet
tombol manualnya seperti yang tadi saya bilang. Kalau misalnya nggak paham silahkan mundur lagi, apa namanya, dipelajari mundur lagi jalur video saya ini. Dipencet tombol ininya, tombol manualnya, tunggu kurang lebih 5 detik sampai 10 detik, baru dinaikin MCB-nya dan lepas. Ingat, jadi turunin dulu ya, turunin MCB, tunggu 30 menit ya. Turunin MCB, tunggu 30 menit. Kemudian setelah detik ke 31, setelah menit ke 31, teman-teman pencet tombol manualnya. Pencet tombol manualnya, tahan sekitar 5 menit apa 10 menit, baru dilepas. Oke. Jangan 5 menit. Sorry. 10 detik ya. 10 detik ya. 10 detik. Kemudian dinaikin MCB-nya ya. Naikin MCB-nya baru dilepas. Biasanya kalau kita menghadapi AC yang seperti ini, nah itu sembuh. Emang sebabnya apa Mas Andi? Sebabnya adalah ada teman-teman mungkin sempat salah komunikasi remote, salah mencet remote yang harusnya modenya cool, dipencet modenya fan, atau modenya head, atau modenya kipas aja, atau modenya auto, dan gerakannya terlalu cepat, konstan gitu. Jadi nah, otomatis di sistemnya ini, karena mungkin kalau kita bicara AC kan dia ada protektornya, ada IC protektor. Nah, mungkin protektornya ngebacanya terlalu cepat, akhirnya bikin dia, kalau orang ibaratnya bingung lah, bikin dia bingung, akhirnya dia timbullah error. Dengan teman-teman melakukan reset tadi, yaitu MCB-nya diturunin atau colokannya dicabut, biasanya masalahnya selesai. Tapi bagaimana Mas Andre kalau misalnya udah saya lakukan dua hal itu tetap nggak bisa normal juga? Tenang teman-teman, saya punya banyak solusi. Solusi ketiga adalah ini. Nah, ini namanya termis pipa atau termistor atau termis udara. Nah, teman-teman cukup cabut termis ini dan belikan kembarannya di tempat elektronik, selesai. Ini teman-teman biasanya bisa dapatkan dengan harga Rp25.000, 20 sampai Rp25.000 lah. Kalau di online malah bisa Rp15.000. Ini seperti ini. Kalau misalnya teman-teman punya cabutannya lebih mudah. Fokus ke ini teman-teman. Nah, ini namanya termis pipa. Fokus ke termis pipa. Kalau misalnya teman-teman punya bekasan entah merek apa gitu, silahkan dioplos aja pakai termis pipa yang lain. Ini kan di sini kan kayak ada kabelnya nih teman-teman. Kabelnya tinggal dicopot, diputus, disambung dengan termis pipa yang cabutan teman-teman. Itu bisa selesai. Bolak-balik gimana Mas Rani? Nggak apa-apa. Ini kan sejenis resistor, dia tahanan. Dia nggak ada polaritasnya, nggak ada kayak baterai kan ada min, ada plus. Kalau elko ada min, ada plus. Kalau ini nggak ada. Kalau resistor ini nggak ada min plusnya. Dia bisa bolak-balik, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak bisa juga mungkin nggak pas. Nilai resistensi teman-teman tuh nggak pas kan. Kalau resistensi termis itu kan ada 10 kilo, ada 14 kilo, ada 47 kilo, ada 22 kilo. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya nggak bisa juga ya paling teman-teman beli yang baru. Bisa di tempat toko spare part. Pastikan teman-teman bawa kembarannya. Maksudnya kembarannya ini dibawa, contohnya dibawa. Adanya di mana nih Mas Ande? Ada di dalam modul. Ini itu adanya di sini teman-teman. Nanti setelah teman-teman buka covernya, kalau ilmu buka cover kan udah saya ajarin ya kemarin. Kalau teman-teman bisa lihat video saya. Di sini ada satu baut sini. Kalau sub tuh di sini nih. Di sini dan sisi kirinya ini kan sisi kanan. Sisi kirinya juga sama. Ada dua baut. Nah, itu tinggal dikendorin dan dilepas. Nanti di sini teman-teman akan menemui elektronik. Ingat coloknya cabut dulu ya. Jangan tetap dicolokin. Di sini ada banyak elektronik dan yang teman-teman cari aja itu cuma satu kok, nggak ada kembarannya. Nah, teman-teman cari di situ ada termis pipa bergabung dengan termis udara. Di situ banyak hanya satu dia kok, nggak ada kembarannya. Itu teman-teman bisa dapatkan, bisa dicabut, terus dicariin dah ke tukang elektronik yang jualan spare part.
Nah, nanti masalahnya bisa selesai. Lalu bagaimana misalnya sudah saya ganti termis pipa, kemudian sudah saya turun dulu MCB, masih juga nggak bisa sembuh Mas Andre. Berarti teman-teman harus melakukan solusi yang ketiga, yaitu ini teman-teman. Teman-teman harus pastikan odornya hidup dulu. Pada saat kipas hidup, pastikan odornya hidup dan tidak seperti ini kejadiannya. Ini adalah gambaran dari AC yang freonnya berkurang. Kalau misalnya ketemu seperti ini, kemungkinan besar sistem bermasalah karena dia mendeteksi adanya kekurangan freon. Yang harusnya freon 100% dia berkurang menjadi 20% atau 30% atau 50%. Makanya dia langsung menunjukkan errornya dengan seperti ini. Teman-teman perhatiin di sini nggak boleh, di sini tuh nggak boleh warna seperti ini teman-teman. Ini nggak boleh warna putih seperti ini, harus hitam dua-duanya dan harus dingin dua-duanya. Kalau misalnya ada putih seperti ini, bisa jadi ada masalah di dalam sirkulasi freonnya. Freonnya kurang kencang, freonnya kurang dari 100%, kurang full. Makanya timbullah error seperti ini. Solusi yang harus teman-teman lakukan adalah tinggal ditambah freon menuju ke 100%. Yang penting bekunya hilang dulu lah. Beku ini nih. Kalau misalnya bekunya udah hilang, insya Allah masalahnya udah selesai. Kira-kira bisa dipahami teman-teman ya. Saya memberikan 3 solusi di sini. Solusi yang pertama adalah 4 ya. Solusi yang pertama adalah teman-teman dicabut colokannya, kemudian dipencet tombol on off-nya, tunggu 10 detik, dicolokin, baru dilepas tombol on off-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, MCB-nya. MCB-nya diturunin, kemudian dipencet saklarnya. Tahan 10 detik, baru dilepas. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau teman-teman masih belum juga selesai, solusinya tinggal diganti termis pipa dan udaranya. Selanjutnya silakan diganti freonnya, kalau cek freonnya. Kalau misalnya freonnya tidak full. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan AC sub inverter kedip-kedip. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Juga nyalakan loncengnya, jadi teman-teman nanti tahu apa informasi yang akan saya berikan kepada teman-teman. Saya doakan agar teman-teman bisa dimudahkan segala urusannya sama Allah dan segera diselesaikan hutang-hutangnya sama Allah SWT. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.